Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak berdoa mudah-mudahan yang jawab salam Pak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang barokah serta bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Pak Maulidin. Di sini jabatan Pak sebagai guru bahasa Arab, operator madrasah dan staf TU. Jadi yang berurusan dengan administrasi sekolah silakan hubungi Pak. Di sini Pak akan menjelaskan sedikit tentang diskriminasi. Yang belum tahu apa itu diskriminasi, kita akan bahas di sini. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Bisa diartikan juga sebagai diskriminasi lebih berunjuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu. Kemudian dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya diskriminasi langsung dan ada diskriminasi tidak langsung. Untuk diskriminasi langsung terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat kesempatan yang sama. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung terjadi ketika peraturan netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Berikutnya ada macam-macam diskriminasi. Diskriminasi umur. Kemudian ada diskriminasi gender, ada diskriminasi kesehatan, ada diskriminasi ras, diskriminasi agama. Apa itu diskriminasi umur? Yaitu individu diberi layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Kemudian ada diskriminasi gender, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam belajar, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk melakukan pembelajaran, terutama di MTS Al-Hikmah Cupel ini. Jadi laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, yang mau pinter serius belajar. Dan berikut diskriminasi kesehatan, yaitu individu diberi layanan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau kecelakaan tertentu. Contohnya seorang yang pernah menderita sakit jiwa ditolak untuk mengurusi jabatan tertentu meskipun ia sudah sembuh dan memiliki kemampuan yang diperlukan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian ada diskriminasi ras, yaitu individu tidak diberikan layanan kesehatan karena ras mereka. Kemudian ada diskriminasi agama, individu diberi layanan yang tidak adil berdasarkan agama yang dianut olehnya. Terus bagaimana cara menghindari perilaku diskriminatif itu? Untuk menghindarinya, 1. Menyadari bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Setiap insan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus upaya mengurangi diskriminasi dalam masyarakat. Bagaimana upayanya? Untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif keragaman, maka perlu dilakukan upaya-upaya. Nomor 1, menumbuhkan semangat religius, cinta terhadap agama. Kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta terhadap negaranya. Ketiga, menumbuhkan semangat pluralisme, yaitu dapat menerima keberagaman, tidak kaku. Keempat, menumbuhkan semangat humanisme, yaitu mempunyai pikiran yang cerdas, pintar dalam menelaah, pintar dalam
menafsirkan sebuah keadaan atau teks yang dibacanya. Yang kelima, mengadakan dialog antar umat beragama. Membangun pola komunikasi. Yang keenam. Yang ketujuh, keterbukaan kedewasaan sikap pemikiran global. Ada beberapa contoh diskriminasi, yaitu yang banyak terjadi antara yang jelek dan yang cantik. Yang cantik diistimewakan, yang jelek tidak diistimewakan. Ini hal yang salah. Itu namanya diskriminasi. Kemudian ada pemisahan antara orang kaya dan orang miskin. Pergunakan kemampuan kalian untuk hal-hal yang positif. Bisa jadi kemampuan itu akan berdampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kalian. Mungkin hanya itu yang dapat Pak sampaikan dalam pembahasan diskriminasi ini. Kurang lebihnya Pak mohon maaf. Terakhir Pak berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh baginda Rasul dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.